Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Harum SPD MPD, Bapak Dwi Endrasto SPD MPD selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Nur Aziza, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022 dengan NIM 220404502024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Behavior Kontrak untuk Mereduksi Perilaku Off-Text pada Siswa SMK Negeri 1 Makassar. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memaparkan rancangan penelitian yang akan saya lakukan sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi saya. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada proposal penelitian kali ini adalah latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian serta tujuan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, populasi dan sampel, kemudian instrumen dan analisis data, kemudian kesimpulan. Nah, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Remaja berada pada masa perkembangan emosional dan sosial yang pesat. Perubahan ini sering sekali menyebabkan munculnya perilaku off-text dalam kegiatan belajar. Perilaku off-text menurut Febrianti dan Suhaili 2021, perilaku off-text adalah perilaku di mana siswa benar-benar melepaskan diri dari tugas dan terlibat dalam aktivitas yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, seperti berbicara saat guru menjelaskan, bermain HP, kemudian melamun, dan lain-lain. Nah, perilaku off-text merupakan masalah umum di kalangan siswa remaja yang dapat mengganggu proses belajar dan prestasi akademik. Nah, hal ini bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain, kemudian mempengaruhi prestasi siswa, kemudian bisa saja menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif. Kemudian perilaku off-text ini diperlukan pendekatan intervensi yang efektif untuk mereduksi perilaku ini. Nah, salah satu teknik yang terbukti dapat mereduksi perilaku tersebut adalah teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, behavior kontrak ini dinilai cocok karena melibatkan kesepakatan antara siswa dan konselor untuk membentuk perilaku positif melalui penguatan yang terstruktur. Nah, kemudian berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 1 Makassar menunjukkan bahwa tingginya perilaku off-text baik di kelas, teori maupun praktik ini mendorong perlunya solusi yang praktis dan efektif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas teknik tersebut dalam mengurangi perilaku off-text di SMK Negeri 1 Makassar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana sih gambaran perilaku off-text siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh teknik behavior kontrak untuk mereduksi perilaku off-text siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Kemudian bagaimana penerapan teknik behavior kontrak untuk mereduksi perilaku off-text siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Nah, kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan apa itu perilaku off-text. Kemudian mengetahui pengaruh teknik behavior kontrak untuk mereduksi perilaku off-text. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan penerapan teknik tersebut. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritis ini bisa menambah referensi akademik dalam teknik intervensi perilaku. Kemudian dapat dijadikan bahan kajian mahasiswa dan penelitian selanjutnya. Kemudian secara praktis untuk guru BK, teknik ini
bisa dijadikan metode intervensi siswa bermasalah. Kemudian manfaat bagi sekolah itu untuk membantu meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian kajian pustaka. Pada pengkajian teori, perilaku off text adalah perilaku siswa yang keluar dari konteks pembelajaran dan berdampak negatif pada proses pembelajaran. Nah, perilaku ini bisa seperti jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 3, yaitu motorik, verbal, dan pasif. Nah, gambaran ketika anak-anak perilaku off text secara motorik itu seperti berjalan-jalan dan melempar kertas. Kemudian secara verbal itu bisa seperti bicara sendiri, bersiul, menyanyi. Kemudian secara pasif itu melamun, tertidur, atau tidak mengerjakan tugas sama sekali. Nah, apa sih faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya ini ada 2, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, karena si siswa ini memiliki motivasi yang rendah, kelelahan, dan kurang percaya diri. Kemudian secara eksternal, mungkin saja lingkungannya itu tidak kondusif dan metode mengajar yang monoton dari gurunya. Nah, dampak dari perilaku tersebut itu bisa menurunkan prestasi belajar siswa, kemudian mengganggu suasana belajar di kelas, bahkan kemungkinan besar anak ini tidak naik kelas. Nah, salah satu teknik efektif untuk mengurangi perilaku tersebut adalah kontrak perilaku atau behavior kontrak. Nah, menurut Latiput, behavior kontrak adalah kesepakatan tertulis antara siswa dan guru atau konselor untuk mengubah perilaku tertentu dengan pemberian reward atau punishment yang telah disepakati. Nah, jadi kontrak perilaku ini adalah kesepakatan tertulis gitu antara konselor dan siswa untuk mendorong perubahan positif melalui reinforcement yang terstruktur. Nah, adapun komponen dari kontrak perilaku ini yaitu pertama adalah perilaku target, konsekuensi seperti reward dan punishment, durasi, tanda tangan sebagai bentuk komitmen. Nah, perilaku target ini di mana si siswa diberikan target untuk merubah perilaku off text-nya ini, kemudian konsekuensi. Nah, jika melanggar akan diberikan konsekuensi seperti punishment atau reward, tergantung dari apa yang telah dilakukan oleh siswa ini. Kemudian durasi waktu, diberikan jangka waktu oleh konselor untuk merubah untuk merubah perilaku tersebut. Kemudian tanda tangan. Nah, tanda tangan ini sebagai bentuk komitmen antara siswa dan guru BK. Nah, apa saja manfaat dari kontrak perilaku ini? Nah, manfaatnya itu bisa meningkatkan kedisiplinan siswa, menguatkan motivasi belajar, dan menumbuhkan tanggung jawab siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikirnya itu di sini ada 4 tahapan, yaitu pertama, perilaku off text disebabkan karena kurangnya kesadaran dan disiplin siswa. Kemudian yang kedua, dengan teknik behavior kontrak, siswa belajar membuat untuk komitmen. Kemudian reward akan memperkuat perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kontrak membuat perilaku lebih terkontrol dan terarah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, merupakan salah satu pendekatan penelitian ilmiah yang sering digunakan oleh peneliti. Karena dengan metode ini, peneliti berusaha menggali berbagai macam pengetahuan yang masih terkubur jauh dari pengetahuan manusia secara sistematik, terkendali, objektif, dan tahan uji. Dan pendekatan kuantitatif ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain pre-test, post-test, non-equivalent control group design. Nah, penelitian ini mempunyai 2 variabel,
bebas atau simbolnya X dan variabel terikat dengan simbol Y. Nah, variabel bebas penelitian ini adalah teknik behavior contract, sedangkan variabel terikatnya adalah mereduksi perilaku off-text siswa. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 AKL SMK Negeri 1 Makassar yang tercatat pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, populasinya ini terdiri dari 30 siswa kelas 10 AKL yang berperilaku off-text. Nah, adapun metode pengambilan, kemudian sampelnya sendiri itu 16 siswa dibagi 2 kelompok eksperimen dan kontrol, masing-masing 8 siswa. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah penelitian ini adalah probability sampling, yaitu sampel yang diberikan peluang kepada setiap individu dalam populasi untuk dapat terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa variabel bebasnya itu teknik behavior contract, kemudian variabel terikatnya adalah perilaku off-text. Selanjutnya adalah instrumen. Nah, instrumen dari penelitian ini adalah skala perilaku off-text, yaitu skala Likert, kemudian observasi langsung, mengobservasi langsung perilaku siswa. Kemudian teknik analisisnya itu menggunakan statistik deskriptif, percentage, atau distribusi frekuensi. Kemudian statistik intervensial yaitu uji independen sampel test menggunakan SPSS. Kemudian uji normalitas dan homogenitas memastikan data layak dianalisis. Kesimpulan dari presentasi proposal saya adalah perilaku off-text merupakan perilaku yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran yang dapat mengganggu proses belajar siswa dan berdampak negatif terhadap prestasi akademik. Perilaku ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal serta muncul dalam bentuk motorik, verbal maupun pasif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teknik kontrak perilaku dapat digunakan sebagai strategi intervensi yang efektif karena mendorong komitmen siswa melalui kesepakatan yang disertai penguatan positif sehingga mampu meningkatkan kedisiplinan dan fokus belajar siswa. Nah, dengan latar belakang permasalahan perilaku off-text yang terjadi di SMK Negeri 1 Makassar ini yang membuat dan meresahkan di kelas, nah, teknik behavior contract dapat menjadi solusi intervensi yang efektif dan aplikatif. Nah, melalui penelitian ini diharapkan siswa mampu mengembangkan disiplin dan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Baik, itulah tadi presentasi seminar proposal penelitian yang berjudul penerapan teknik behavior contract untuk mereduksi perilaku off-text siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji serta hadirin sekalian dan mohon arahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.